Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, bekal muslim, fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, wakil ketua merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bik. Ahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, hayakallah. Masya Allah. Kemarin baru safar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya. Hari ini sudah ada di Hari ini studio sudah bisa menyapa para pemirsa ini. Bismillah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan Ustaz. Hayakallah fik. Ya. Demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan semoga para pemirsa dimanapun berada juga dalam keadaan baik juga, dan kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, agar senantiasa memberikan faidah ilmu-ilmu yang manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, kemudian Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, tentunya dalam menyebarluaskan, men-share live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda pun, para pemirsa dimanapun berada, juga bisa ikut andil tentunya dalam mendulang pahala dengan men-share live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui link YouTube atau link Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami melalui WA yang di nomor 08 21 7060 8708, 21 706087, atau di 0331 544 6087. Kita minta nasihat pembuka pada Ustaz ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka hanya ada satu sumber kehidupan, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Azza wa Jal, Zat yang maha hidup dan maha mandiri, dan bahkan Allah dengan kerahmatannya, kemurahannya, dialah yang menghidupkan dan memberikan kecukupan kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini kecuali rizkinya dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, hari-hari ini negeri kita terus merintih, keluhan demi keluhan, ketimpangan demi ketimpangan yang terus dikeluhkan oleh masyarakat. Harga yang tidak menentu, nilai kurs rupiah yang terus merosot, berbagai macam pungutan, berbagai macam beban hidup yang terus meroket. Ya, dalam kondisi macam ini, sebagian orang menempuh cara untuk melakukan perlawanan secara politik. Sebagian orang lagi melalui media
Ada lagi yang terus berusaha berjibaku di pasar, di ladang dan lain sebagainya untuk bisa survive dalam arus perubahan demi perubahan, kemerosotan demi kemerosotan. Akan tapi satu-satunya benteng yang paling kokoh, tempat yang paling tepat bagi kita untuk berlabuh dan menyandarkan harapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna rizqan. Siapapun yang kau puja, siapapun yang kau puji, siapapun yang kau dambakan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya rezeki. Bahkan mereka pun butuh rezeki. La yamlikuna rizqan. Tetapi yang punya rezeki siapa? Fabtaghu indallahi rizqa. Karena itu pintalah rezeki hanya dari Allah. Karena hanya Allah yang memiliki rezeki. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Maha pemberi rezeki dan Maha memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Mungkin upaya telah kita curahkan, usaha telah kita kerahkan, pikiran telah kita kuras. Ya, memang harus demikian. Kita memang harus berusaha mencari, menggali, dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat atas Allah dengan tegas mengatakan fabtaghu, carilah. Dalam ayat lain Allah tegaskan fantashiru fil ardi wabtaghu, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah. Memang harus ada upaya, usaha sekuat tenaga. Tapi jangan lupa bahwa kunci keberhasilan itu ada di tangan Allah semata. Karena itu mari kita sempurnakan upaya kita, usaha kita dengan tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Andai kalian bertawakal kepada Allah sepenuhnya, sebenarnya, niscaya la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung yang di pagi hari dalam kondisi kelaparan, di sore hari pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Allah SWT juga telah memberikan janji, menyampaikan janjinya jauh-jauh hari sebelum kondisi carut marut, sebelum kondisi krisis, atau sebelum Anda berpikir tentang rezeki itu sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar bagi setiap problematika hidupnya. Dan Allah beri dia rezeki, Allah karuniakan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Sudah sepatutnya kita untuk mengetuk pintu Allah di setiap saat, di setiap waktu. Ketuklah pintu Allah. Kita sudah mengetuk pintu semua orang. Kita telah mengetuk pintu kesadaran semua orang untuk berkontribusi, membangun, mungkin membantu kita. Tetapi pintu yang mungkin masih jarang kita ketuk atau bahkan mungkin lupa untuk kita ketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji, ya ibadi kullukum ja'i, wa hambaku, kalian semua dalam kondisi kelaparan, illa man at'amtuhu fastat'imuni, kecuali orang yang aku beri makanan maka mintalah makanan kepadaku. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semua itu dalam kondisi tidak berpakaian, tidak memiliki pakaian. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian, fastaksuni, maka mintalah selalu pakaian kepadaku. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV, ya itulah pintu yang akan terus terbuka, pintu yang tidak akan pernah berjubal dan berdesak, pintu yang tidak akan pernah lelah dan bosan untuk terus dibuka untuk kita semua agar kita datang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Jazakallah khairan. Ahlan salam Barakallahu fikum. Ya, demikianlah nasihat pemuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa Fatwa TV, sudah ada bergabung Ustaz penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Abu Zakaria di Jember ini. Masya Allah. Tangga kita. Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Zakaria. Terima kasih. Izin bertanya Ustaz. Ya. Saya ada barang antik Ustaz. Ya.
saya berkeinginan untuk menjual barang itu, tapi saya khawatir nantinya barang itu dipakai untuk media kesirikan. Ya. Jika seandainya nanti pembelinya itu memang menggunakan barang itu untuk media kesirikan, apakah saya juga terkena Baik. dosa jariahnya, Ustaz? Baik. Sudah cukup, Bapak? Sudah cukup, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wa thabakumullah kepada saudara Abu Zakaria ya di Jember. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama rahimahumullah telah memberikan satu ilustrasi, satu gambaran bahwa barang siapa yang menjual ayam untuk dijadikan sebagai ayam sabung, maka haram hukumnya. Barang siapa yang menjual domba untuk dijadikan domba aduan, diadu saling berseruduk gitu, maka itu haram hukumnya. Dia hanya boleh dijual sebagai ayam sayur atau ayam untuk diternak, atau domba untuk diambil susunya atau anak keturunannya atau diambil dagingnya. Adapun ketika dijual sebagai ayam sabung atau domba untuk bertarung seperti itu, maka pertambahan nilainya itu tidak dibenarkan. Yaitu haram karena pertambahan nilai diberikan karena kemanfaatan yang tidak halal. Demikian pula barang-barang antik, misalnya keris yang itu merupakan senjata untuk membela diri dan lain sebagainya. Tapi ketika dibumbui dengan mitos adanya khodam yang bisa ini dan itu, maka pertambahan nilai karena adanya mitos, persepsi atau keyakinan, apalagi dianggap ini sebagai benda mitologi yang memiliki aura macam-macam, maka pertambahan nilai karena mitos-mitos semacam ini haram hukumnya. Karena itu pilihlah, kalau memang harus menjual, juallah kepada para kolektor yang tidak memiliki tendensi negatif yang semacam disebutkan di atas, tetapi kolektor yang betul-betul suka dengan barang-barang antik karena mungkin itu memiliki nilai sejarah yang tinggi, maka itu boleh ya, menjual barang yang bernilai sejarah itu boleh, karena tidak dikaitkan dengan mitos-mitos ataupun simbol-simbol negatif semacam mitologi tadi, metodologi yang itu tidak ada ajarannya dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Zakaria di Jember. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kembali kita sapa penelpon, Ustaz. Baik. Ada Bu Ocha di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustadz, ada 3 pertanyaan boleh Ustadz? Baik, silakan Iya. Ibu. Silakan. Yang pertama, saya ingin bertanya itu hukum tentang uang kas apa ya Ustadz? Uang kas apa Yang Ibu? kedua, Uang. ya uang kas apa aja Pak, kayak uang kas sekolah atau uang kas Baik. RT gitu, uang kas apa aja lah ya. Baik. Ya hukum asalnya gimana gitu. Terus Baik. Ya. yang kedua, hukum tentang jual beli yang dimasukkan ke dalam uang pendaftaran PPDB gitu. Misalnya kan di dalam uang pendaftaran PPDB tertulis ada pembelian Quran segini begitu. Seragam, Itu gimana kayak hukumnya? gitu ya. Iya. Iya gitu. Terus apa hukumnya yang ketiga ini Ustadz ya? Ya. Apa hukumnya tabungan tapi itu disiapkan untuk uang perpisahan gitu. Ini dari sekolah gitu. Baik. Iya. Itu saja Pak Ustadz. Iya. Iya. Baik, Syukran ya Ibu. Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Ocha di Batam. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Ocha, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama tadi tentang hukum uang kas sekolah. uang kas sekolah ya. Uang kas sekolah itu adalah sebuah dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terencana ya, atau belum direncanakan di awal. Kalau memang ada kesepakatan untuk menyisihkan sebagian dana untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan siswa yang belum direncanakan, karena memang dalam dunia pendidikan seringkali ada kegiatan-kegiatan yang belum direncanakan namun bersifat insidental,
maka kalau itu disepakati dan dikelola secara transparan, maka boleh-boleh saja, tidak masalah. Demikian pula tadi di dalam pendaftaran sekolah biasanya ada uang seragam, uang buku, uang apalagi lah gitu. Maka selama itu transparan, maka tidak masalah, silahkan. Karena itu hal-hal yang bersifat komersial ya. Kita harus sadar bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dengan orang tua, wali dalam hal ini adalah hubungan jual beli ya. Hubungan sewa menyewa, jual beli jasa, dan juga ada jual beli barang. Ada seragam, ada buku, kemudian ada jasa pendidikan. Pendidikan itu adalah jasa. Namun kadang masyarakat terjebak dalam pemikiran ini kan edukasi pendidikan, harusnya tidak dikomersialkan. Ya, ini tentu kata-kata yang perlu diluruskan. Realnya tenaga pengajar mereka mendapatkan insentif. Kalau tidak dibilang upah, oke lah disebut insentif atau bisyarat atau lainnya. Namun ujung-ujungnya sama, bekerja mendapatkan sejumlah uang. Sehingga nama akadnya dalam syariat Islam namanya akad ijarah. Ketika ada kebutuhan terhadap misalnya seragam, buku dan sebagainya, itu jual beli biasa. Sehingga kuncinya terletak pada transparansi. Nah, memang akan menjadi rancu ketika lembaganya itu bersifat sosial, non-profit, ya, sehingga yang dideklarasikan kepada masyarakat itu adalah non-profit, yang dipropagandakan adalah ikhlas, padahal ternyata prakteknya adalah praktek komersial. Spiritnya ternyata juga spirit komersial, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga menaikkan harga biaya pendidikan semaunya. Bukan pertimbangan bagaimana dakwah lancar, bukan bagaimana pendidikan menjadi lancar, tetapi bagaimana lembaga mendapatkan keuntungan yang besar. Apalagi fenomenanya, kalau faktanya adalah keuntungan itu masuk ke kantong sebagian pengelola sebagai keuntungan pribadi personalnya, maka tentu ini tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Tapi ketika spiritnya itu adalah memang transparan, ini sekolah komersial atau ini sosial, sehingga ketika ada profit itu tidak diambil sebagai keuntungan oleh personal, tetapi dikembalikan untuk pengembangan, untuk investasi lembaga agar lembaganya menjadi lebih bagus, SDM-nya semakin bagus. Tentu hal yang semacam ini wajar ya, karena memang tidak ada yang kata orang tidak ada makan siang gratis ya. Pendidikan pun berbayar. Karena ada SDM, ada infrastruktur, ada listrik, ada internet, ada jaringan dan lain sebagainya yang harus di-maintenance, dirawat dan juga dikembangkan. Ada penyusutan nilai. Memang masalah ini menjadi pelik ketika transparansi pengelola lembaga pendidikan itu tidak sebagaimana mestinya. Alias ada eksklusivitas, ada ketertutupan manajemen keuangan. Standar ya, pemerintah kita alhamdulillah sudah memberikan acuan ya, upah terhadap guru, upah terhadap tenaga pengajar, upah terhadap karyawan secara umum. Ada acuan kalau ketika lembaga itu mengelola keuangan sekian besar dalam 1 tahun, maka normalnya, wajarnya, standar wajarnya adalah pimpinannya upahnya sekian, kepegawai terendahnya upahnya sekian. Selama transparansi itu tidak dijalankan, maka akan sering terjadi komplain ya, akan terjadi kekecewaan, ketidakpuasan dari masyarakat. Tapi ketika kita sudah menggunakan acuan yang lebih profesional ya, aturan regulasi pemerintah yang ada aturan upah, ada aturan infrastruktur, kemudian ada aturan macam-macam lainnya yang itu semuanya dibuat demi ketertiban bersama. Maka saya mendorong agar sekolah-sekolah apalagi yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah keagamaan, sekolah sosial, bukalah data keuangan Anda, kelola dengan cara-cara profesional, datangkan akuntan publik yang akan memberikan penilaian opini ya. Akuntan publik itu menjadi wakil ya, secara regulasi di pemerintah kita. Ketika akuntan publik itu memberikan pernyataan wajar, maka itu sudah menjadi satu standar acuan bahwa memang keuangan lembaga itu dikelola secara wajar. Karena tidak mungkin semua wali akan memberikan pernyataan
mengetahui data keuangan, tentu akan terjadi kekacauan ya. Tapi ketika hak masyarakat itu diwakili secara baik dengan adanya akuntan publik yang memberikan penilaian, mereka orang yang ahli dalam pengelolaan keuangan, pembukuan, penilaian dan seterusnya. Kalau ternyata mereka sudah menyatakan wajar, ya maka seharusnya kita juga bisa mentoleransi. Masyarakat pun juga akan bisa menerima tentang pengelolaan keuangan tersebut. Ketika keuangannya tidak diaudit sehingga pengelolaannya sesukanya, dan kemudian ternyata setiap tahun menaikkan pembiayaan yang fantastis, tentu ini menjadikan masyarakat akan terus bertanya, mempersoalkan bagaimana pengelolaan keuangan lembaga tersebut ya. Ini yang perlu diluruskan dan menjadi spirit kita bersama ya. Masyarakat percaya dengan akuntan publik, lembaga pun punya kesiapan untuk diaudit secara profesional oleh para akuntan publik yang memang mereka secara aturan di negara kita juga diberi kewenangan untuk memberikan pernyataan tentang kewajaran pengelolaan keuangan lembaga-lembaga swasta ataupun yang lainnya. Nah, berkaitan dengan adanya tabungan untuk misalnya di akhir tahun, wisuda dan lain sebagainya, maka itu semuanya sekali lagi problemnya adalah pada transparansi pengelolaan keuangan. Masyarakat pasti akan memahami ya bahwa tidak ada kegiatan yang gratis. Sampai pun di rumah kita pun tidak ada yang gratis. Kita makan siang di rumah kita duduk menyalakan lampu di rumah untuk membaca, sekedar bercengkrama dengan keluarga pun tidak gratis karena ada kos yang harus ditanggung, yaitu listrik. Ada penyusutan nilai, yaitu kursi sofa minimal 1 saat akan rusak. Itu semuanya sudah diakomodir dalam penilaian akuntan publik. Sehingga dengan satu solusi ini insya Allah semua keresahan masyarakat yang sering saya dengar, sering dikeluhkan, sering ditanyakan, itu akan bisa diminimais. Masalah kepuasan semua orang tidak mungkin bisa dicapai. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan semua orang tidak mungkin dicapai, tetapi ada standar normal ya. Kita yang menjadi acuan adalah kewajaran masyarakat banyak. Dan kewajaran dalam pengelolaan keuangan itu di negara kita dibuktikan dengan adanya transparansi pengelolaan yang dibuktikan di hadapan seorang akuntan publik. Ya, akuntan publik yang akan pada saatnya setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan, aset dan lain sebagainya, mereka akan memberikan satu pernyataan penilaian tentang tata kelola keuangan dan aset lembaga tersebut. Ya, karena itu saya harap semua yang mengelola lembaga pendidikan, lembaga sosial, bukalah data keuangan Anda untuk dinilai untuk diaudit oleh akuntan publik, karena mereka lah yang akan mewakili, dan memang betul secara regulasi juga mereka yang mewakili transparansi dalam pengelolaan keuangan di lembaga kita. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Ocha di Batam atas pertanyaannya. Kita beralih ke penanya berikutnya Ustaz. Ada penelpon yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz. Ya. Saya mohon pencerahannya. Begini Pak Ustadz. Ya. Dulu saya pegawai BUMN perawat. Ya. Kemudian saya pensiun 2013 Pak Ustadz. Ya. Waktu saya sebelum saya di dinasnya di poliklinik asisten dokter. Sebelum saya pensiun, beliau udah pensiun duluan Pak Ustadz. Ada radio Pak Ustadz, radio yang cukup besar, yang satu set itu yang biasa ada CD segala macam Pak Ustadz. Itu dulu radio beliau itu dapat minta. Intinya beliau yang minta, tapi bukan yang mengeluarkan uang beliau. Tapi beliau pensiun kan ditinggal Pak Ustadz. Begitu saya pensiun, saya bawa pulang. Karena memang biasanya kalau kita pindah tempat secara umum kita bawa Pak Ustadz barang-barang yang ada di poli itu. Yang akan saya tanyakan gini Pak, setelah saya pensiun kan saya baru tahu. Jadi hubungannya tadinya dengan beliau ini dokter itu hubungannya bagus gitu. Awal-awal artinya saya sering ke sana ke rumahnya bisa. Tapi setelah saya pensiun itu
kalau dihubungi saya WA mau mengembalikan radio ini Pak Ustadz nggak pernah mau menjawab. Kemudian saya mencoba ke alamatnya, semuanya dari istri nggak bisa. Yang saya tanya ini radio ini diapain ya Pak Ustadz, kan saya juga nggak bisa memberikan pada orang yang tadi ya bisa disetel bagaimana. Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Syukur jazakallahu khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah. Semoga Allah SWT menaikkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun berada. Kalau memang radio itu dibeli atau diadakan melalui anggaran pemerintah ya, seharusnya itu tidak dibawa pulang oleh siapapun, baik dokter yang memintanya itu ataupun yang lain. Tetapi ketika itu diadakan oleh karyawan atau ASN secara mandiri, artinya menggunakan dana sendiri, dibeli sendiri untuk inventaris dia sendirilah selama dia bekerja, maka itu hak dia karena dia yang mengadakannya. Sehingga yang berhak membawanya ya si pembelinya. Tapi ketika itu misalnya merupakan gratifikasi dari supplier dan lain sebagainya, maka ya itu menjadi asetnya lembaga tempat kita bekerja, bukan menjadi fasilitas personal. Maka yang tahu adalah ibu dari mana pendanaan tersebut, pengadaan barang tersebut. Kalau memang itu diadakan oleh lembaga atau institusi, ya kembalikan kepada lembaga tempat kita bekerja, bukan kepada pejabat yang dia hanya meminta saja, dia hanya meminta untuk disediakan fasilitas. Dia hanya sebagai pejabat yang mengajukan anggaran. Tapi bukan berarti kalau ketika beliau yang mengajukan pengadaan, kemudian beliau yang berhak menerima atau memilikinya. Tidak, tentu itu adalah fasilitas yang seharusnya dikembalikan kepada atau dibiarkan tetap berada di tempat bekerja. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu kepada Ibu hamba Allah di Bekasi. Kita beralih ke penelpon berikutnya Ustaz. Ada Umu Yodi di Pekanbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, syukran jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Begini pertanyaannya Ustaz, melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Di Minigol ada program saving series atau tabungan haji atau umroh. Jadi kita nabung 0,1 gram. Kalau sudah nyampe 300 keping, di buyback terus kita nggak dapat uang, tapi dapat voucher umroh. Apakah diperbolehkan secara syariat? Baik. Udah Ustaz, itu aja. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kaidah umum transaksi emas, baik emas yang besar, batangan atau perhiasan atau yang lainnya, ada dua kemungkinan. Kalau pembeliannya itu dengan emas atau perak atau dengan alat transaksi yang ada hari ini yaitu uang, maka harus terjadi serah terima fisik, ini uangnya dan ini emasnya. Kalau jangan sekedar dicatat, ya Anda sudah store senilai sekian butir atau sekian batangan tapi tidak pernah terjadi serah terima fisik, maka ini namanya riba nasi'ah dan itu haram hukumnya. Tetapi kalau pembeliannya itu dengan barang, misalnya kita datang dengan membawa 50 kilo beras atau seekor kambing, kemudian mendapatkan emas, maka pembelian emasnya tidak harus tunai, boleh ditunda seperti yang digambarkan. Kalau sudah terkumpul sekian butiran, maka akan dikonversi menjadi perjalanan ibadah umroh, maka itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi dengan syarat pembeliannya bukan dengan uang. Namun yang saya pahami dan yang saya duga bahwa yang bertanya ini bermaksud membeli emas dengan uang, tetapi emasnya tidak diserah terima, namun ditabung, dititipkan untuk kemudian nanti untuk pembiayaan perjalanan haji ataupun umroh. Ini terlarang secara aturan syariat karena tidak memenuhi kriteria yadan biyadin, tunai. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ummu Yadi di Pekanbaru atas pertanyaannya. Dan kembali kita sapa pemirsa Ustaz yang sudah bergabung ini. Ada penelpon Bu Eka di Sumatera Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Baik, Ibu. Mau nanya, ini pembiayaan porsi haji dari Penggadaian Syariah itu apakah boleh Ustadz di sini, karena tertulis ada fatwa MUI-nya gitu. Baik, Di sini ada ya. Mungkin itu aja Ustadz. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Eka, yang semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita melakukan satu transaksi untuk perjalanan haji atau umroh atau untuk kepentingan yang lain, maka yang patut dipertegas adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Apakah hanya ada 2 pihak atau 3 pihak atau bahkan lebih? Nah, ketika kita bertransaksi dengan lembaga keuangan dan ternyata objek transaksi adalah perjalanan haji atau umroh, maka sudah dipastikan lembaga keuangan tersebut tidak mungkin menjadi penyelenggara. Pasti dia akan menggandeng pihak ketiga, provider dalam hal ini, atau biro perjalanan haji dan umroh yang akan menjadi rekanannya melakukan atau memberikan layanan kepada nasabah. Sehingga dalam akad ini sudah diduga ada 3 pihak minimal yang terlibat atau bahkan bisa lebih. Saya akan berbicara dengan asumsi 3 pihak, yaitu lembaga keuangan, nasabah, dan biro perjalanan haji dan umroh. Sehingga alur akadnya adalah lembaga keuangan memberikan talangan kepada nasabah yang langsung dibayarkan kepada biro perjalanan umroh agar jamaahnya bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan kemudian sepulang dari melakukan ibadah haji, maka nasabah akan melakukan cicilan kepada lembaga keuangan. Namun tentu nominal talangan yang diberikan dengan nominal cicilan yang harus ditanggung oleh nasabah biasanya lebih besar nominal yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga praktek-praktek semacam ini mirip dengan piutang yang mendatangkan keuntungan, pinjaman yang berbunga. Ya, walaupun dalam akadnya dibilang biaya administrasi atau komisi menguruskan perjalanan ibadah haji umroh, menguruskan paspor, visa, dan lain sebagainya. Ya, itu sekedar penamaan saja ujung-ujungnya, karena lembaga-lembaga itu adalah lembaga profit. Maka sudah pasti mencari keuntungan dari talangan-talangan tersebut. Ya, maka inilah yang disebut dengan qardun jarnafan, piutang yang mendatangkan keuntungan, dan itu adalah riba. Allah taala a'lam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan kepada Umu Eka di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bergabung bersama Ustadz atau bersama kami bertanya secara langsung melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 di 0821 760087. Ya. Kalau muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk melalui website Ustaz. Nah, ya, ada dari Muhammad Syakif di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, modelnya begini Ustaz. Pertanyaannya, ada suatu aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi game sepak bola. Kita hanya klik saja, akan tetapi kami harus deposit terlebih dahulu. Keuntungan 2%. Misal deposit 100.000 bulan Januari, kita memakai aplikasi ini selama 1 bulan, maka bulan Februari menjadi 200.000. Apakah ini termasuk riba? Bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Anda tanyakan ini lebih mirip dengan praktek judi, ya. Lebih mirip dengan praktek judi dibanding riba. Karena bermain game itu bukanlah perniagaan.
ya budaya dari para pengembang aplikasi, pengembang fitur-fitur macam-macam ini, ya program-program semacam ini, mereka pertama ingin meningkatkan jumlah traffic data. Kemudian yang kedua, mereka juga ingin bermain pada banyaknya orang-orang yang top up menyimpan dana, yang kemudian seringkali mereka menggunakan skema gali lubang tutup lubang, alias setoran orang pertama akan ditambahkan dari setoran orang kedua. Setoran orang kedua akan ditambahi dengan setoran orang ketiga, demikian seterusnya. Kenapa ini dilakukan? Karena satu orang yang bermain game itu diharapkan akan menggait lebih dari 3 orang, 4 orang, bahkan mungkin 10 orang. Sehingga dalam waktu yang singkat aplikasi ini akan menjadi viral dan digunakan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Nah, pada momentum tertentu ketika sudah sampai pada klimaks, ya, pada ujungnya, maka akan runtuh, ya, akan runtuh sehingga pengguna terakhir tidak lagi mendapatkan pertambahan nilai. Ya, skema piramida. Selanjutnya skema piramida terbalik, ya. Selanjutnya yang mungkin terjadi adalah dari aplikasi-aplikasi tersebut adanya sponsor, ya, karena aplikasi itu akan dibumbuhi dengan pesan-pesan sponsor. Dari pesan sponsor itulah kemudian mereka memancing para pengguna untuk apa? Untuk kemudian karena bermain game itu pasti dipantengi sekian lama, 1 jam misalnya, minimal 1 hari, bahkan nanti akan lebih. Sehingga mereka sangat potensi menyaksikan konten-konten promosi itu dalam waktu yang berulang-ulang dan berkali-kali dalam durasi yang lama. Sehingga dari komisi-komisi iklan tersebutlah kemudian mereka menambahkan keuntungan kepada para pemain atau para pengguna aplikasi tersebut. Tapi apapun yang terjadi, praktek semacam ini adalah praktek judi, di mana pendek ceritanya itu Anda membayar sejumlah uang, menyetorkan sejumlah uang dengan harapan akan mendapatkan pengembalian yang lebih. Ya, ada pengembalian yang lebih tanpa ada transaksi, tanpa ada barang yang menjadi objek transaksi atau kemanfaatan yang menjadi objek transaksi. Tidak ada sama sekali. Maka inilah konsep dari maisir, perjudian. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Muhammad Syakib di Jawa Barat atas pertanyaannya. Kita kembali beralih ke penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Bu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Gini, tempo hari saya bertanya sama Ustadz, tapi kebetulan pas Ustadz mau menjawab itu TV itu nggak ada suaranya, jadi saya ulang dengan itu, ya. Silakan Ibu. Begini, ya, ada seorang katanya dari bantuan gitu, namanya Teh minta bantuan, itu mengirimkan sebanyak buku gitu, yang jumlahnya banyak, buku namanya katanya tuntunan sholat gitu, ya. Terus saya minta dijual gitu di majelis-majelis taklim di daerah saya. Begitu dibuka, saya buka itu memang dari tuntunan wudhu sampai sholat sunat dan doa-doa semuanya gitu ada di situ. Tapi pas saya baca itu semuanya nggak ada tuntunan sunnahnya. Nah, saya tanyakan, apakah ini saya boleh jual ke majelis taklim atau bagaimana baiknya, Ustaz? Baik, Ibu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bu Iis, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang kita tidak yakin, ya, dengan konten isi dari buku-buku tersebut, ya jangan dijual. Karena menjual ikut memasarkan berarti merekomendasikan. Sedangkan
rekomendasi itu seharusnya hanya diberikan kepada sesuatu yang memang kita yakin ya. Karena ketika kita merekomendasikan satu buku atau satu produk, satu barang, ternyata kita sendiri tidak kenal, tidak tahu tentang kualitas produk tersebut, maka ini adalah bentuk dari penipuan, bentuk dari khianat, menjerumuskan orang kepada kesalahan atau kerugian. Maka ini tidak boleh dilakukan ya. Kalau memang Ibu Is tidak yakin dengan kandungan tersebut, ya tidak harus disebarkan. Dan salah satu modus yang dilakukan oleh sekelompok sekte, sekelompok aliran sesat, mereka menggunakan cara semacam ini, ya, membagikan buku secara gratis, memasarkan buku secara murah sekali, ya, disasar siapa? Kadang jamaah arisan, perkumpulan, kemudian asosiasi-asosiasi yang seringkali mereka memiliki basic keilmuannya masih minim, sehingga dianggap ini baik buku agama, padahal kontennya sudah syarat dengan berbagai penyimpangan dan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Iis di Bandung atas pertanyaannya. Kita kembali mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di WA 0821 7060 87 0821 7060 87 bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita beralih Ustadz ke pertanyaan website. Ada dari Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi pemberian berupa makanan atau yang lain seperti pakaian dan lain-lain yang diberikan oleh seseorang yang bekerja di bank konvensional dan tidak memiliki pekerjaan lain? Apakah boleh diberikan kepada fakir miskin, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah memberikan penjelasan, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena bendanya, karena fisiknya, seperti babi, darah, bangkai, khamar, dan yang sejenis. Maka ini haram atas semua orang. Ketika Anda diberi hadiah berupa bangkai daging babi, musnahkan, jangan diberikan kepada siapapun. Harta haram jenis kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Haram karena cara mendapatkannya. Harta jenis ini pun terbagi menjadi dua kelompok. Harta haram karena cara mendapatkannya, namun harta haram itu walaupun haram, ya, mereka saling memberikannya secara sukarela. Seperti penyanyi mendapatkan upah, yang menyewa seorang bidu wanita juga rela membayarnya. Bidu wanita pun melakukan jasa menyanyinya dengan sukarela. Dukun itu haram mendapatkan upah, tetapi pasiennya dalam tanda kutip, ya, yang konsultasi menanya kepada mbah dukun pun sukarela memberikannya. Maka ini haram atas mbah dukun, atas tadi penyanyi, tukang ramal, ya. Tetapi ketika harta itu betul-betul telah mereka dapat dan itu haram atas mereka untuk dimanfaatkan, kalau mereka bertaubat, menyesali perbuatannya, maka harta tersebut boleh disalurkan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, karena dosanya hanya berhenti pada pelakunya saja. Atau kalaupun ketika mereka tidak bertobat, namun karena Anda sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai sahabat, atau sebagai tamu, dan dijamu atau diberi hadiah atau kiriman yang tanpa Anda minta, maka Anda boleh menerima. Ibnu Mas'ud pernah ditanya perihal seorang yang memiliki tetangga sebagai pelaku riba, betul-betul rentenir, tidak ada penghasilannya kecuali dari menghutangkan uang dengan riba tersebut. Maka ketika disuguhkan jamuan, apa boleh dimakan? Ibnu Mas'ud berfatwa, lakal mahna wa alaihil itsm. Kul lakal mahna wa alaihil itsm. Silakan kau santap hidangan tersebut, enaknya engkau rasakan, dosanya dia yang mikul.
Tetapi ketika harta haram itu didapat dengan cara-cara yang tidak sukarela, merampok, korupsi, menipu, maka haram bagi Anda untuk menerima sebagai hadiah, sebagai jamuan atau sebagai yang lainnya. Bahkan Anda harus sebisa mungkin berusaha berkontribusi mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya. Barakallahu fikum wa barakallahu fik wa jazakumullah khairan kepada Ummu Muhammad di Sumatera Utara atas pertanyaannya. Dan kembali di sisa waktu yang ada ini, kami kembali mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0821706087, 0821706087 atau di 0331544687. Kita kembali Ustadz beralih ke pertanyaan website. Ya, dari Andri di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ikut berkampanye dalam Islam dengan tujuan ada yang ingin mendapat uang, Ustaz? Ada yang cuma pengen kenal caleg dan berbagai jenis macam tujuan. Dan apa hukum bila kita dikasih uang caleg tapi kita bukan minta, bukan pula datang ke tempat kampanye, dan apakah boleh mengambil uangnya tapi inkar tidak memilih dia, dan apakah kaum muslimin diharuskan memilih orang muslim? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak diragukan dalam kondisi semacam ini kita hidup di negara yang menggunakan sistem demokrasi sehingga pemimpin itu dipilih dengan jalur pemilihan umum. Maka kalau memang dirasa bahwa kontribusi kita akan memberikan warna, mempengaruhi keterpilihan, maka silahkan gunakan hak suara Anda, dan bahkan Anda juga boleh mendukung. Jangan biarkan orang baik berjuang sendiri. Namun ketika Anda mengira bahwa suara Anda akan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, maka Anda tidak perlu ikut. Anda tidak perlu ikut. Ya. Adapun ketika ada calon pemimpin yang menggunakan cara-cara yang tidak terhormat, ya, dengan cara suap, kemudian berbagi harta ya untuk membeli suara, maka ini harta itu yang diberikan itu haram untuk diterima, karena itu adalah bentuk dari riswah. Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang disuap dan yang menyuap itu sama-sama di neraka. Maka idealnya Anda tidak menerimanya. Namun kadangkala karena faktor sosial atau yang lainnya Anda takut mungkin untuk menolak. Karena ternyata calon tersebut preman atau yang memiliki kekuatan di situ. Anda takut akan kemaslahatan Anda, keselamatan Anda, atau mungkin usaha Anda. Maka ketika Anda menerima, maka Anda tidak halal menggunakannya. Anda harus salurkan kepada fakir miskin. Namun idealnya ya, sekali lagi idealnya tidak ada kondisi macam itu. Anda seharusnya menolak, tidak menerima. Dan Anda kalaupun memang merasa kontribusi Anda memberikan hak suara itu akan berdampak positif, maka gunakanlah. Agar apa? Agar spiritnya ada dua. Yang orang-orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak soleh atau orang-orang yang fasik itu tidak menjadi pemimpin. Yang kedua, agar orang-orang baiklah yang akan menjadi pemimpin, sehingga dalam penggunaan hak suara ini ada dua alasan, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memang ini bukan cara yang ideal dalam pemilihan, dalam penetapan pemimpin. Namun ketika hanya itu yang ada, maka kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita hanya bisa memilih yang pahit dari yang paling pahit, yang pedih dari yang paling pedih, yang buruk dari yang paling buruk. Karena tidak boleh kita membiarkan berpangku tangan yang terburuk itu akhirnya menjadi kenyataan. Kita harus bisa meminimais keburukan dan bisa memaksimalkan kebaikan. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Adri di Jovano di Kalimantan Barat atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita lanjutkan Ustaz pertanyaan melalui website. Ya. Ada dari Iklima Eka di Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya dan beberapa teman punya usaha pembuatan kalender.
Qadarullah di tempat kajian kami waktu itu buka donasi dengan menjual kalender juga, yang mana keuntungan untuk pembangunan pondok pesantren. Dan kami termasuk dalam pengurus sehingga dipercayakan kepada kami untuk memesan kalender. Bagaimana hukumnya kami yang diberi amanah, dan karena kami juga menjual kalender jadi kami jual ke yayasan tersebut, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama kualitas produk Anda itu bersaing dan harga Anda juga bersaing, bahkan menjadi harga yang paling murah, maka Anda boleh menjadi penyelenggara dan juga sebagai pihak yang mencetaknya. Jadi panitia dan juga pihak yang mencetak, karena tidak ada yang dirugikan. Justru bila itu dicetak di tempat Anda memberikan harga yang lebih bagus, layanan yang lebih bagus, dan kemudian kualitas mungkin sama atau bahkan mungkin lebih. Serta bisa jadi Anda memberikan sebagian dari profit yang Anda dapatkan untuk sebagai kontribusi Anda dalam pembangunan tersebut. Ya, Islam itu bukan agama yang kaku. Islam itu agama yang betul-betul mengajarkan sikap-sikap yang bijak, wasatiyah, moderasi. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik. Sehingga kesimpulannya, pendek cerita, kalau memang produk Anda itu produk yang terbaik atau minimal standar sesuai dengan yang diinginkan oleh panitia, dan Anda bisa memberikan layanan yang lebih baik ataupun harga yang lebih murah, maka silahkan untuk Anda menjadi, ada dualisme ya. Alhamdulillah. Menjadi panitia dan juga sebagai pihak rekanannya. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita beralih ke penelpon, Ustaz, yang sudah bergabung. Ada Bu Amel di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan, Bu Amel. Baik, terima kasih. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua itu membayarkan zakat fitrah anaknya tanpa sepengetahuan anaknya gitu. Saya sebagai anak itu jadinya kayak selama ini tuh kayak antara pasang niat gak pasang niat gitu, soalnya kurang perhatian terhadap zakat fitrah, soalnya sudah kebiasaan dibayarkan orang tua seperti itu. Nah, terus apakah saya harus mengganti zakat fitrah yang sudah dibayarkan selama ini gitu? Baik. Sudah cukup, Ibu? Terima kasih, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada nampaknya Mbak Amel ya. Semoga Allah SWT mendapatkan taufik daripada Mbak Amel, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila memang sudah menjadi kebiasaan rutinitas orang tua membayarkan zakat anaknya, maka idealnya anak itu secara otomatis berniat ya, setiap tahun sudah dibayarkan sama bapak, sudah dibayarkan sama ibu, itu otomatis ya, sehingga secara tinjauan hukum sudah sah. Namun tentu tidak sempurna, kecuali berbeda halnya ketika sang anak pun menghadirkan niat ya. Dia ketika malam Id menghadirkan niat berzakat, walaupun yang membayar adalah orang tua, itu tentu akan lebih sempurna. Namun akan lebih sempurna lagi bila sudah dewasa, sudah punya penghasilan, sudah bisa mandiri, kita berkata kepada orang tua, bayar sendiri. Bahkan yang lebih sempurna lagi adalah sebaliknya, biar saya sebagai anak yang membayarkan zakatnya orang tua. Itu akan lebih sempurna. Ya, wallahu ta'ala alam. Barakallahu. Kita beralih ke penelpon berikutnya, Ustaz. Ya, sisa waktu yang ada ini ke Pak Rahmat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, saya Rahmat dari Bekasi, Ustadz. Iya. Semoga Ustadz dan kru Fatwa TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Silakan, Bapak. Afwan, mohon izin bertanya, ya. Untuk perkara ini, Ustadz, zakat mal. Iya. Bagaimana hukumnya zakat mal bagi pensiunan yang sudah tidak memiliki penghasilan sama sekali, tapi masih memiliki uang simpanan dari hasil pensiunan karena swasta, dan
sebelumnya memang tiap tahun dibayarkan sesuai dengan haulnya. Kemudian karena sudah tidak ada penghasilan, apakah harus tetap seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa taqaballahu kepada Pak Rahmat di Bekasi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada keluarga Pak Rahmat, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Zakat itu diwajibkan atas semua orang, ya, zakat mal ya diwajibkan atas semua orang yang punya harta melebihi batas nisab. Pensiunan ataupun masih aktif, pengusaha atau mungkin janda, ya. Kalau dia punya harta yang melebihi nisab maka wajib dizakati. Dari manapun sumbernya. Masalah kemudian nanti harta itu akan susut, ya, gara-gara ya dibelanjakan dan juga dizakatkan, maka itu tidak menjadi alasan, karena zakat itu kaitannya dengan status pemilik sebagai pemilik harta yang melebihi batas nisab. Nah, kalau Bapak khawatir akan susut, maka Bapak sebagai pensiunan sudah punya pengalaman, punya budaya kerja, ya, seharusnya bisa bekerja, bisa mengelola dana tersebut agar bisa bertambah, ya, memiliki nilai tambah, digunakan untuk berdagang, digunakan untuk investasi, atau mungkin menjadi konsultan dan lain sebagainya, sehingga kita terus bisa mendapatkan income tanpa khawatir tabungan kita akan digerus, ya. Dan percayalah, kalaupun berkurang karena dizakatkan, maka sebelum Bapak berzakat, dana itu juga berkurang untuk dibelanjakan. Sehingga jangan berpikir bahwa zakat Bapak akan menjadi besar, tidak. Zakatnya akan menyesuaikan dengan sisa tabungan yang ada. Dan percayalah bahwa Allah SWT tidak mungkin mengakhiri hidup kita kecuali memang rezeki kita sudah diberikan semuanya. Selama kita masih hidup, Allah pasti akan memberikan jatah rezeki kepada kita sampai akhir hayat kita. Ya Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir kita Ustaz di pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Amin bismillah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Karena keterbatasan waktu yang ada, kita harus akhiri perjumpaan kita. Ya, tapi jangan khawatir, karena setelah ini pun akan menyapa Anda live interaktif Fatwa TV, kembali menyapa Anda, ya, fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala, ya, setiap Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, live dari studio Jakarta. Dan kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa, kami mohon maaf. Dan kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaan, kami juga mohon maaf. Tapi tadi kami bilang Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan akhirnya, ya, kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam, ya, melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersama dengan suami, wudunya batal.